Nusantara People kembali lagi di Jawa Pas Update. Kali ini berita seputar ekonomi perekonomian. Jawa Timur kembali alami deflasi 0,7%. Hal ini dipengaruhi sejumlah komoditas harga bahan pokok. Sementara itu deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Deflasi kembali dialami Jawa Timur sebesar 0,07% setelah pada Juli lalu sempat alami inflasi sebesar 0,04%. Sebelumnya juga terjadi deflasi pada bulan Mei 0,21% dan bulan Juni 0,37%. Di 11 wilayah pemantauan indeks harga konsumen atau IHK, deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,23%, diikuti Kota Kediri 0,17%. Sumeneb 0,12%, Kabupaten Tulungagung, Jember, Banyuwangi, Kota Surabaya 0,08%, dan Kota Probolinggo 0,03%. Namun ada pula dua wilayah yang alami inflasi, yakni di Kabupaten Gresik 0,01% dan Kota Malang 0,04%. Dari sisi komoditas, deflasi terjadi dipengaruhi sejumlah harga bahan pokok, yaitu bawang merah, tomat, jagung manis, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sedangkan inflasi dipengaruhi harga cabai rawit, kopi bubuk, bensin, emas perhiasan, serta biaya masuk perguruan tinggi. Zulkifli, Kepala Badan Pusat Statistik Jatim mengatakan meski deflasi namun perekonomian Jawa Timur masih terbilang dalam kondisi terkendali. Terkait dengan perkembangan harga konsumen di bulan Agustus tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa kita kembali mengalami deflasi sebesar 0,07%. Deflasi kali ini memang terjadi karena supply untuk terutama untuk komoditas pangan itu masih berlimpah sehingga kita terdorong mengalami deflasi 0,07%. Dengan deflasi 0,07% ini maka sampai dengan bulan Agustus inflasi Jawa Timur baru mencapai 0,78%. Dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun inflasi tahunan kita itu sekitar 2,05%. Kalau kita perhatikan komoditinya, maka terlihat bahwa komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga itu adalah komoditas yang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana kondisi bawang merah terlihat mengalami penurunan saat ini, daging ayam ras juga mengalami penurunan, telur ayam ras juga turun, tomat juga turun tajam, kemudian jagung manis juga terlihat mengalami penurunan. Nah, ada beberapa komoditas yang juga tetap mengalami kenaikan sebenarnya. Cabai rawit terlihat sedikit mengalami kenaikan karena memang di beberapa kabupaten kota ada yang naik, ada yang turun dari beberapa kota amatan kami. Bensin tadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru mengalami kenaikan. Di Pulau Jawa selain Jawa Timur, Jawa Tengah juga alami deflasi 0,07%, sedangkan 4 provinsi lainnya yakni Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten alami inflasi. Nah, biasanya kan kita dengarnya inflasi begitu ya, biasanya yang selalu dalam laporan ekonomi ada inflasi sekian persen gitu, tapi di Jawa Timur ada deflasi 0,07%. Apakah ini baik, apakah ini buruk untuk perekonomian? Sambil nanti kita bahas, kita mau ke artikel-artikel dulu yang membahas terkait dengan deflasi ini. Kita buka dulu nih Nusantara People dari Jawa Pos Radar Madiun. Harga jual anjlok, petani tomat frustasi, biarkan tanaman mengering di ladang. Waduh. Nah ini memang harganya di masyarakat jadi murah, tapi di sisi lain, di sisi petani lah ya ibaratnya, ini malah membuat jadi kerugian, frustasi bahkan. Nah, ada artikel lagi. Berikutnya, ini masih dari Radar Madiun Jawa Pos ya. Pembalut wanita pengaruhi deflasi di Kota Madiun. Begini penjelasan dari BPS. Ya, bahkan sampai ke harga-harga barang yang cukup personal gitu ya. Betul. Ini bisa dibilang juga mempengaruhi. Lalu juga dari Radar Surabaya.id Agustus 2024 itu juga terjadi deflasi ya. Jadi memang bisa dikatakan kondisi perekonomian beberapa bulan belakangan termasuk di Jawa Timur ini mengalami deflasi. Ya. Gitu. Oke. Itu dia artikel-artikel yang dibahas di Jawa Pos. Nah, apakah deflasi ini sesuatu yang menggembirakan? Ataukah di sisi lain ini juga menjadi
sesuatu yang negatif juga untuk perekonomian. Untuk itu kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung secara daring. Ada Profesor Dr. Rudi Purwono, Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang juga Regional Expert di Kementerian Keuangan. Prof. Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Rudi. Ini kalau ngomongin deflasi 0,07% dan juga beberapa bulan terakhir yang diamati, secara overall dulu nih Prof. Rudi, ini sesuatu yang positif atau sebenarnya ada yang harus dikhawatirkan juga, Prof? Iya, jadi yang pertama, Mbak Tista, Mbak Alan, dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, kita mempunyai 3 jenis data ya terkait dengan data dari Badan Pusat Statistik ya. Misalnya terkait dengan data inflasi ini, yaitu data inflasi year on year, yaitu dalam periode waktu tahun 2023 bulan Agustus dan dibandingkan dengan 2024 bulan Agustus. Ya. Yang kedua yaitu year to date, data inflasi dari Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024. Nah, yang ketiga yaitu data month to month, bulan dari berbulan, gerakan waktu bulan pertama dengan bulan Agustus yang saat ini kita analisis ya. Jadi data statistik ini untuk inflasi disampaikan di awal bulan. Jadi kalau bulan September ini di tanggal 1 September 2024 itu menyampaikan perkembangan inflasi di bulan Agustus tahun 2024. Nah, yang kita sampaikan memang data month to month, bulan ke bulan dari bulan Agustus terjadi deflasi. Ya, terjadi penurunan harga, ya penurunan harga. Sedangkan kalau kita melihat data year on year dan juga year to date, datanya adalah terjadi inflasi, ya, yaitu kenaikan harga. Apakah bisa berbeda? Memang bisa berbeda. Cara pengungkapan memang berbeda. Nah, sekarang kita kembali kepada pokok pembicaraan tentang deflasi. Ya, jadi deflasi ini intinya terjadi penurunan harga, yaitu dari kelompok atau bundle of goods ya yang menjadi ukuran dalam perhitungan IHK, indeks harga konsumen. Berapa banyak dihitung banyak ya, ada sekian banyak goods ya. Salah satunya berkaitan yang sering itu yang menarik adalah berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, minuman dan tembakau ya, salah satu kelompok yang dihitung situ ya. Apakah deflasi ini terjadi sekali saja? Apakah sering? Dalam tahun 2024 itu terjadi beberapa kali ya. Artinya bahwa kelompok komoditas yang diukur itu pernah ada yang mengalami penurunan ya, sehingga pada periode bulan yang bersangkutan itu mengalami penurunan harga atau deflasi ya. Sekarang ini yang menjadi pokok bahasan di bulan Agustus, kelompok yang menjadi komponen menyebabkan penurunan harga yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau ya, dan yaitu ada tomat, telur dan sebagainya. Nah, sekarang apa menjadi penyebab deflasi di sini? Tentunya kita bisa menganalisis dari supply and demand ya. Nah, demand ini kan terkaitan dengan permintaan ya. Nah, permintaan baik itu yang ada di rumah tangga ya, kemudian bisnis ya, kemudian juga di perusahaan atau di dunia industri ya. Apakah memang ada bahan makanan yang diminta oleh rumah tangga banyak ya? Contoh paling gampang misalnya telur ya, kan diminta oleh ibu-ibu rumah tangga ya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian kalau ya misalnya untuk restoran ya, kafe ya, rumah makan dan sebagainya. Industri juga ada industri yang membutuhkan telur, sehingga permintaan itu menjadi penyebab apakah permintaan terjadi peningkatan atau penurunan. Nah, pada bulan Agustus ini ya kemarin sepertinya relatif tidak ada agenda besar kecuali mungkin 17 Agustus ya. Nah, 17 Agustus mungkin ada sedikit permintaan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa penyebab lainnya ya, salah satunya adalah dari penawaran. Nah, penawaran itu ada dua sisi yang menjadi perhatian kita, yaitu dari sisi produksi dan sisi distribusi. Ya, tadi disampaikan dalam berita bahwa petani ya mengalami berkeluh ya karena harga turun. Nah, ini mungkin dari sisi produksi. Sisi produksinya melimpah ini, ya melimpah di berbagai tempat di Jawa Timur. Karena kalau diukur tadi kan inflasi dihitung di 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Ada yang naik, ada yang turun. Ya, relatif memang dominasi adalah untuk bahan makanan
itu adalah mengalami penurunan. Ya, salah sisinya mungkin ada terjadi oversupply, overproduksi di pertanian. Nah, ini tentunya bagi petani memang kan kasihan ya, harganya turun ya, karena kan sudah sekian hari ya karena faktor cuaca, faktor produksi sebagainya menunggu ternyata harganya turun. Nah, itulah tentunya harus ada komunikasi pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya ada oversupply di suatu komoditas ya, tentunya maka berikan kepada daerah-daerah yang kemungkinan terjadi kenaikan. Karena kan harga naik, harga turun di setiap kabupaten bisa berbeda ya. Tadi 11 kabupaten kota ya, ada yang naik, ada yang turun. Nah itulah makanya kalau ada overproduksi di suatu tempat maka bisa dikirimkan atau didistribusikan di tempat lain yang mengalami kekurangan. Gitu. Oke. Jadi harus ada pemerataan ya. Ini menjadi berimbang untuk harga turun, tapi sebenarnya pasokan ini tidak jadi sia-sia atau membuat jadi petani, terutama termasuk yang tadi dalam contoh adalah petani tomat itu sampai jadi frustasi karena pada saat panen harganya justru turun gitu ya Prof ya. Saya harus jeda dulu Prof, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Prof Rudi masih bersama kami untuk membahas terkait dengan deflasi ini. Usai jeda Nusantara People, kami kembali untuk Anda. Ya, Nusantara People kembali lagi di Jawa Pos Update. Tadi kita juga udah membahas seputar perekonomian, terutama deflasi dan inflasi ternyata yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan kita juga masih terhubung dengan narasumber kami hari ini, Profesor Dr. Rudi Purwono. Kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar tadi berita di awal udah kita sampaikan ada deflasi 0,07%. Ya, di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Sebenarnya untuk angka ini sendiri, Profesor, itu sebenarnya udah baik ataukah gimana? Adakah nantinya penurunan? Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita melihat harga ya, harga ini kan ada dua pihak yang berkepentingan ya. Satu produksi adalah petani, peternak, nelayan ya, dan juga produsen yang lainnya ya, UMKM ya tentunya di situ. Kemudian pihak yang juga bertindak dalam kaitan dengan distribusi, misalnya para sopir ya mengangkut barang-barang dari desa ke kota ya, dari tempat produksi ke pasar ya. Kemudian juga pihak yang lain yaitu konsumen ya. Konsumen ini ada beberapa kelompok ya, tadi saya sampaikan ada rumah tangga ya, kemudian ada bisnis dan juga ada industri ya. Nah, tentunya memang harga yang artinya menunjukkan ya keseimbangan antara demand dan supply ini menjadi sangat penting ya. Tentunya juga harus melihat dari kedua aspek. Kita tidak bisa melihat dari sisi aspek saja. Contoh misalnya tadi kalau harga turun yang kasihan petaninya, kasihan peternaknya, kasihan nelayannya ya, kasihan pengusaha UMKM-nya gitu ya. Tapi kalau harga tinggi juga kasihan konsumennya. Ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Konsumen kan macam-macam ya. Ada kelompok konsumen ada kelompok pendapatan dan juga ada yang masih di bawah ya. Nah, juga itu ada pengusaha yang masuk UMKM juga ya, pengusaha seperti warung ya, EK5 dan sebagainya. Kalau harga tinggi, kapan bisa menjual harganya dengan bisa dibeli oleh konsumen. Dibeli oleh konsumen juga berarti. Nah, inilah tentunya maka pemerintah daerah ya, di sini kabupaten kota ya, dan tentu juga pusat menjaga kondisi keseimbangan ini. Memang agak sulit menjaga keseimbangan ini karena kepentingan berbagai pihak harus dipertemukan. Makanya kita mengenal ini, Mas Desta, Mbak Noel dan Mbak Bini dan pemirsa Jawa Pos TV, yaitu kita ada namanya tim pengendali inflasi. Ya, di tingkat pusat namanya tim pengendali inflasi, dan kalau di provinsi dan kabupaten namanya tim pengendali inflasi daerah, provinsi atau kabupaten kota. Tujuannya apa? Menjaga supaya harga ini pada kondisi yang relatif ya, tidak bisa kondisi yang tetap ya, tapi relatif stabil. Yang artinya mempertemukan kedua belah pihak sehingga memang nanti dari sisi produsen itu mereka bisa memproduksi. Saya khawatirkan ini misalnya ya, petani harga produksi hasil pertanian jatuh, maka kita khawatirkan nanti dia tidak tertarik lagi menanam gitu ya.
Nah juga peternak kalau harganya jatuh kan kita khawatirkan juga peternak tidak tertarik untuk peternakan. Juga dengan nelayan, demikian juga produsen yang lainnya. Tapi sisi lain juga kalau misalnya harga barang itu tinggi, maka banyak rumah tangga yang mohon maaf jatuh kepada kelompok kategori baru nanti, ya. Apalagi mereka yang kelompok rumah tangga yang rentan. Ya, rentan. Begitu terjadi kenaikan harga, mereka langsung drop daya belinya, sehingga masuk ke kelompok kemiskinan baru. Nah inilah tentunya maka koordinasi, sinkronisasi antar pemerintah, antar instansi itu penting ya dalam menjaga harga supaya dalam kondisi yang relatif stabil. Gitu. Ya Prof, betul, karena memang kalau harga relatif stabil ini menjadi kunci begitu ya, dan itulah kenapa ada TPID juga yang terus bergerak. Tapi sebenarnya apakah ini menjadi tantangan yang sulit begitu melihat kalau kondisi perikanan, pertanian itu juga bergantung pada cuaca misalnya. Apakah ini menjadi tantangan yang memang sulit untuk membuat harga ini relatif stabil, Prof? Iya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi saya produksi tadi. Jadi kalau terjadi penurunan harga kemungkinan tadi terjadi over produksi. Ya, kita juga di sini keberhasilan salah satu indikator keberhasilan di sektor pertanian kita, yaitu petani kita mampu memproduksi dengan kapasitas yang lebih tinggi, misalnya dalam hektar misalnya padi yang dihasilkan atau menghasilkan itu bisa lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya. Artinya bahwa pemerintah daerah mampu mendorong petani untuk bisa lebih produktif sehingga hasil produksi lebih tinggi. Tapi itulah memang kita harus tahu tentang pasarnya. Jadi saya komunikasikan bahwa pemerintah daerah, pengusaha itu harus menjalin komunikasi antar wilayah, sehingga bila terjadi oversupply dalam satu komoditas, maka bisa dikirimkan kepada daerah yang terjadi defisit komoditas tadi. Jadi ada surplus ke daerah yang defisit, sehingga itu banget. Itu yang menjadi perhatian kita. Kalau misalnya produksi dalam suatu daerah itu melimpah, kita sangat senang, kita sangat bangga. Artinya bahwa kemampuan di sektor tersebut, misalnya pertanian peternakan, perikanan itu bisa membangkitkan ekonomi pada saat ini. Namun tentunya tadi pemasaran itu bisa sangat penting, sehingga oleh tani ini tidak sampai menjadi tani peternak, malah itu menjadi tanda petik miskin juga karena harga yang jatuh tadi. Karena kan sering kita dengar berita bahwa telur ayam tiba-tiba jadi nggak ada harganya, peternak akhirnya sekedar membagikan, atau sayur mayur jadi nggak ada harganya gitu. Tapi Prof, mungkin saya juga menyinggungkan tadi faktornya, ada beberapa faktor lah yang menyebabkan deflasi atau anjloknya harga ini, termasuk salah satunya adalah cuaca yang akhirnya produksi itu semakin melimpah gitu kan. Tapi sebenarnya Prof, dari deflasi ini setiap tahun kan kita tidak minta ada deflasi atau inflasi lah, tapi sebenarnya bisa diprediksi nggak sih, Prof? Kayak gini itu? Bisa diprediksi Jadi misalnya paling gampang sektor pertanian, misalnya padi atau beras maka bisa diperkirakan tuh oleh pemerintah daerah kapan terjadinya panen raya. Panen raya kan sering terjadi di berbagai daerah, kemudian terjadi di beberapa kabupaten kota, sehingga benar-benar pada waktu itu oversupply. Disinilah maka tentunya kita punya badan penyangga namanya Bulog Nah, masalahnya Bulog ini masih di badan penyangga untuk beras gitu kan belum tidak sampai ke produk-produk komoditas lainnya Jadi selama ini setelah reformasi tentunya Bulog masih mendapatkan amanah dalam menyangga harga sehingga dan juga pasokan beras. Tapi untuk komoditas-komoditas pertanian lainnya tidak ada. Nah inilah memang kendala terkait dengan anggaran karena negara setelah reformasi kan dituntut untuk menyangga tidak di semua komoditas, tapi hanya pada beras yang kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Oke, Prof, terakhir nih kalau harus Prof, kalau kita lihat secara timeline waktu, kalau tadi Prof bilang bahwa sekitaran Agustus kemarin, September relatif belum ada acara besar begitu Tapi gimana dengan kedepannya nih, Prof, terkait dengan mungkin di bulan Oktober, akhir tahun nanti, November, Desember juga ada perubahan cuaca di sana. Sudah ada belum, Prof, prediksi-prediksi secara perekonomian Indonesia ini? Apakah juga nanti masih berkelanjutan deflasi ini, atau kemungkinan menjaga harga stabil ini
masih bisa kita amankan gitu, Prof? Ya, kemungkinan deflasi masih ada ya, karena kan ini kita juga sudah berhasil ya, artinya paling konkret misalnya tentang pengadaan pupuk ya di pertanian itu sudah suplai pupuk sudah terjaga, yang harganya juga sudah dikendalikan. Kemudian juga katakan di peternakan sudah ada terkait dengan kebutuhan pakan ya, pakan ternak ya, karena kemudian pasokan jagung, kedelai, kemudian ikan sudah termasuk dengan baik, sehingga memungkinkan ya saya petik itu bisa terjadi penurunan harga kembali. Nah kita berharap event-event di bulan ini apa September, ya, Oktober, November, Desember. Tentunya misalnya adalah Desember ya, ada Natal dan Tahun Baru ya, sehingga demand akan kembali. Nah kita harapkanlah ekonomi Indonesia, Jawa Timur, kabupaten kota sudah tumbuh, sehingga event-event yang ada di daerah itu bergerak ya, mendorong untuk dapat konsumsi ya dari masyarakat. Pilkada ada pengaruhnya nggak, Prof? Kira-kira di Oktober November ini kan juga mungkin ada kaitan dengan pilkada nih. Ya tentunya ada, kita berharap ya. Nah, bagi calon-calon semuanya yang mengadakan acara ya, acara sesuai dengan pendanaan yang ada, tentunya kalau bisa kegiatannya melibatkan ya potensi lokal, yang melibatkan potensi lokal. Misalnya kalau misalnya telur ya daerah-daerah setempat ya, sayuran juga setempat, pakaian ataupun apapun menggunakan potensi setempat, sehingga dengan demikian aktivitas dengan pilkada itu daerah juga demandnya akan tumbuh, sehingga akan mengangkat potensi lokal juga. Ada geliat ekonomi di sana begitu ya, Prof ya. Profesor Dr. Rudi Purwono, terima kasih sekali waktunya, Prof, bersama dengan Jawapas Update pagi hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.